Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang selalu kami banggakan, semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan kembali melanjutkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Materi kita hari ini tentang perilaku terpuji, jujur, dan menepati janji. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji, membaca dalil jujur dan menepati janji, menyajikan contoh perilaku jujur dan menepati janji, dan memahami hikmah atau manfaat jujur dan menepati janji. Sebelum kita mulai membahas materi tentang perilaku jujur, silakan kalian simak dan renungkan, tonton sampai selesai tayangan video di bawah ini. Udah pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, Udah, buat aku aja lah sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Ya. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.
kamu siapa? Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Setelah sama-sama kita saksikan tayangan video tersebut, semoga dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak sekalian untuk memahami apa itu jujur dan mengapa kita harus jujur. Jujur adalah mengandung makna, yaitu kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan. Jadi, seseorang dikatakan jujur apabila dia berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Kenapa kita harus jujur? Kita harus jujur karena ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa qulu qawlan sadida, wa qulu, dan berkatalah qawlan, dengan perkataan, sadida, yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini menjadi dasar hukum kenapa kita harus berperilaku jujur. Apa saja yang menjadi contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita ambil contoh yang pertama di sekolah. Contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan di sekolah, salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan curang seperti mencontek. Jadi ketika kita melakukan ujian, ya, mengerjakan soal ujian, tidak melakukan perbuatan yang curang, yaitu mencontek. Ini salah satu contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, contoh perilaku jujur yang bisa kita lihat di lingkungan masyarakat. Kalau kita sering pergi ke pasar, banyak pedagang yang menjual barang dagangannya. Nah, contoh dari kejujuran di sini adalah dengan tidak mengurangi takaran, dengan tidak mengurangi timbangan. Ini contoh jujur yang bisa kita jumpai di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kita ambil satu contoh lagi di rumah. Contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan di rumah. Apa saja contohnya? Salah satu di antaranya adalah misal berkata yang sebenarnya kepada kedua orang tua ketika hendak berpergian keluar rumah, berpamitan dengan mengatakan, ya, tujuan
yang sebenarnya. Jadi ketika ditanya mau pergi kemana, kita mengatakan yang sebenarnya. Tujuan kita keluar rumah itu hendak pergi kemana. Disitulah letak kejujuran yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Minta izin kepada orang tua saat hendak keluar rumah. Dari perilaku jujur tersebut, pastilah ada manfaat yang akan kita dapatkan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, apabila seseorang itu berperilaku jujur, maka akan mendapatkan empati dan simpati serta kepercayaan dari orang lain. Lalu hidupnya akan lebih tenang karena tidak ada hal-hal yang ditutupi. Dan yang ketiga, mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya, materi yang kedua tentang perilaku menepati janji. Pengertian, dalil, contoh, penerapan, dan manfaat. Apa itu menepati janji dan kenapa kita harus menepati janji? Jadi janji itu sendiri mengandung makna yang berarti ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Sedangkan menepati janji itu sendiri berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat ketiga di dalam Al-Quran, ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran ayat 77. Ini salah satu dalil ancaman bagi orang-orang yang tidak menepati janji. Contoh, kita ambil salah satu contohnya saja. Misal, kalau seandainya kamu sebagai salah satu pengurus OSIS berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Rapat rutin bulanan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada minggu pertama. Setelah bel pulang sekolah, tentunya ketua OSIS dan pengurus yang lain berharap semua bisa hadir, mengingat pentingnya agenda rapat tersebut. Namun, 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Acara ulang tahun tersebut bersamaan dengan acara rapat rutin bulanan pengurus OSIS. Sudah tentu kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yakni hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Ini salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Perilaku menepati janji. Saya kira itu saja dulu untuk tugas bab yang kedua. KD kompetensi dasar 3.5, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya yang pertama,
memberikan masing-masing sebuah contoh. Jadi kamu tulis masing-masing satu contoh, perilaku jujur satu contoh, perilaku menepati janji satu contoh yang pernah kamu lakukan. Jadi yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, tuliskan dalil tentang perilaku jujur Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang sudah kita sama-sama bacakan tadi di buku latihan. Nanti setelah ditulis di buku latihan, kemudian seperti biasa, kamu foto, kamu kirimkan, kumpul di Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.